dia lakukan itu memang benar-benar telah reliable, ya. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya lagi. Jadi di sini tadi saya sertakan juga ya bahwa fitur-fitur itu tidak hanya terbatas pada ini, tapi masih banyak lagi yang lain, ya. Oke, kita nanti akan bahas satu persatu di dalam prakteknya ya. Langsung aja nanti kita langsung praktek. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas tentang berbicara tentang ini ya, kualitas penelitian kualitatif. Jadi nanti ada kualitas internal, eksternal, reliabilitas serta objektivitas ya. Di dalam penelitian kualitatif sendiri dikenal dengan istilah derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan serta kepastian ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, teman-teman mahasiswa, ini yang sering terjadi permasalahan di dalam penelitian kualitatif. Nah, kita sebagai peneliti kualitatif sering ya meneliti suatu fenomena ya. Kalau fenomena itu kita gambarkan seperti angka 9 atau 6 ini ya. Jadi dari satu sisi satu orang bisa memandang itu adalah angka 6. Sisi yang lain ya, seseorang bisa memandang itu angka 9 ya. Tergantung dari sudut pandang peneliti, tergantung dari background si peneliti. Makanya di sini unsur subjektivitas ya sering dipertanyakan dalam penelitian kualitatif. Nah, tetapi kalau kuantitatif kan tidak pernah ya seperti ini karena jelas angka berupa angka diolah menggunakan software langsung ketemu outputnya. Tetapi dalam kualitatif berbeda ya. Datanya kan berupa tulisan ya. Jadi kata-kata ya, kalimat ya yang dapat diinterpretasikan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Begitu. Di sini dapat dilihat ya kasusnya kalau kita ilustrasikan seperti ini. Seperti angka 6 ini kalau dari sisi kiri atau angka 9 ini dari sisi kanan. Nah, itu tantangan dari penelitian kualitatif terkait dengan eh, reliabilitas penelitian. Nah, di dalam NVivo seperti yang saya utarakan tadi ya, bahwa fitur yang menurut saya paling penting adalah adanya kolaborasi. Nah, maka nanti di antara dua peneliti itu akan saling berkolaborasi, melakukan coding terhadap suatu data. Jadi data yang sama akan dikoding oleh dua tim peneliti. Begitu teman-teman mahasiswa. Nanti kita akan bahas ini di minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Di sini nanti akan kita coding oleh pengkode A, dan pengkode B. Nah, nanti hasilnya akan kita analisis ya. Kita bisa melihat seberapa persen, berapa banyak ya eh, tingkat persetujuan yang diberikan oleh para pengkode tadi. Maupun kita bisa melihat koefisien yang namanya koefisien kappa. Ya, itu nanti kita bisa melihat apa namanya kesepakatan yang diberikan oleh para pengcoding. Nah, selain itu juga di NVivo kita juga bisa menggunakan triangulasi. Ya, jadi triangulasi kan banyak sekali teman-teman mahasiswa ya. Ada triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi metode. Nah, misalnya di sini kita juga bisa melakukan triangulasi menggunakan cluster analyze ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya apa namanya eh, saturasi data ya. Jadi nanti antara data satu dengan data yang lain apakah ada kemiripan, berapa persen kemiripannya, berapa persen similaritasnya, itu kita bisa melihat menggunakan NVivo ya. Nah, itu salah satu keuntungan ya, keuntungan yang dapat kita peroleh kalau kita menggunakan NVivo. Selanjutnya lagi teman-teman mahasiswa, di sini ada visualisasi. Nah, visualisasi dalam NVivo juga sangat beragam ya. Grafiknya juga menurut saya sangat menarik. Sehingga kalau kita apa menulis artikel, mempublikasikan artikel itu akan sangat menarik ya bagi para editor jurnal yang apa namanya menilai kualitas artikel teman-teman mahasiswa. Nah, nanti ada fitur-fitur ya. Walaupun penilaian kualitatif menggunakan data yang berupa bukan angka ya, non angka, tapi dapat kita sajikan dalam bentuk apa namanya berbagai macam diagram seperti itu. Ada diagram batang, ya, diagram lingkaran, ya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya lagi. Nah, ini teman-teman mahasiswa ada software namanya adalah NVivo. Nah, dulu NVivo itu berdiri sendiri di bawah naungan perusahaan QSR, makanya dikenal dengan QSR NVivo, ya. Nah, tetapi saat ini sepertinya QSR itu diakuisisi, ya, dibeli oleh Lumifero.
Nah, jadi nanti websitenya adalah di website ini teman-teman mahasiswa. Jika mau mengunduh atau mau membeli ya, membeli softwarenya, ini website resmi ya. Nah, jadi diakuisisi oleh Lumifero. Lumifero ini memiliki berbagai macam software, di antaranya Envivo, ada Citavi, Sonia, Excel Start, dan seterusnya. Masih banyak lagi ya. Oke, nanti diklik di sini bisa juga muncul linknya ya, mau versi Windows atau versi Mac sudah saya sertakan juga ya. Untuk versinya di sini ada versi 14, 13, 12 ini versi old-nya ya. Nah, nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan kemampuan komputer karena masing-masing komputer itu apa namanya memiliki spek yang berbeda-beda. Makanya nanti disesuaikan dengan spek komputer teman-teman mahasiswa. Kalau saya pribadi ya, saya lebih memilih di versi 11 saja ya. Versi 11 mengapa? Karena lebih apa namanya enteng ya, lebih ringan dibandingkan versi-versi setelahnya ya. Dan apa namanya itu memungkinkan dapat digunakan di berbagai macam PC atau laptop saat ini ya. Hmm, seperti itu. Kemudian ada lagi fitur yang lain yaitu ada fitur Encapture ini. Nanti Envivo juga dapat terintegrasi dengan Pramban ya, seperti Chrome, Internet Explorer dan lain sebagainya. Itu dapat diinstal juga ini Encapture ini ya untuk Mac atau Windows, kemudian untuk Chrome atau Internet Explorer. Nah, nanti kita bisa mengambil data-data sekunder yang mungkin dapat menunjang penelitian yang kita lakukan. Begitu, ya. Oke, kemudian ini di sini ada add-on yang lain juga sepertinya ya. Nah, selain tadi Encapture, kita di Envivo juga memiliki fitur collaboration cloud, artinya di sini filenya itu di-upload di cloud, kemudian dapat kerjasama secara online dengan teman peneliti yang lainnya, ya. Kemudian ada lagi fitur transcription, ya. Tapi sepertinya fitur ini juga terbatas juga bahasanya. Di sini sebelah kanan ini ada keterangannya, bahasa yang digunakan, apa saja ternyata di sini bahasa Indonesia belum termasuk ya, teman-teman mahasiswa. Nah, kemudian ada lagi AI Assist, ya. Di sini ada berbasis AI juga, ya. Nah, nanti fungsinya untuk meringkas dokumen, memberikan apa namanya, suggest ya, saran terkait dengan kode subcode-nya maupun yang lainnya. Begitu teman-teman mahasiswa. Ya. Ya, selanjutnya lagi, langsung kita praktek aja ya teman-teman mahasiswa. Tadi eh, terkait dengan pengantar penggunaan NVivo, kemudian tantangan dalam penelitian kualitatif. Nah, silahkan teman-teman mahasiswa bisa masuk ke dalam link ini atau mungkin link yang sudah dibagikan oleh Bu Sylvie kemarin ya ketika teman-teman menginstal NVivo, silahkan dapat apa namanya mengakses ya link tersebut ya. Baik, silahkan jika ada pertanyaan atau diskusi saya buka ya teman-teman mahasiswa. Mungkin terkait instalasi adakah kendala? Silahkan dapat mengaktifkan mikrofonnya atau mungkin menulis di chat ya. Karena di sini sifatnya online, daring, maka tantangannya adalah komunikasi ya, komunikasi. Makanya di sini silahkan kita terbuka saja sharing ya sifatnya. Jangan takut untuk berdiskusi. Di sini saya coba memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk belajar NVivo ya. Karena software ini menurut saya sangat penting bagi peneliti kualitatif ya karena akan membantu ya, membantu kerja dari peneliti kualitatif. Silakan, teman-teman mahasiswa. Jadi jangan satu arah ya. Silakan dapat ada feedback dari teman-teman mahasiswa. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, bisa kita diskusikan bersama, ya. Atau mungkin kendala instalasi bisa juga kita diskusikan ya. Di kolom chat ada Oke, pertanyaan, Pak. versi 12 apa boleh saya gunakan? Boleh, silakan. Jika sudah pernah install versi yang lain, silakan ya. Versi 11, 12, 13, 14 atau yang lainnya silahkan. Asalkan komputernya itu support ya, silahkan. Ya, boleh. Ya, tapi mungkin nanti ada perbedaan istilah ya. Kalau di dalam 11 itu masih menggunakan istilah notes ya. Notes kalau di dalam istilah versi 12 nanti menggunakan istilah codes ya. Istilah saja yang berbeda, tapi maknanya sama. Silahkan. Instalasi apakah ada kendala selain yang disampaikan?
Kalau instalasi sudah oke semua, ya, bisa kita lanjutkan ya untuk praktek ya. Aman ya, yang 11 aman ya. Nah, di dalam materi ini juga saya sertakan bagaimana cara menginstal NVivo teman-teman mahasiswa ya. NVivo itu sendiri ya ada banyak software-software pendukung yang mungkin kita butuhkan ya. Karena terkadang di dalam NVivo ketika kita mau mutar video tidak bisa. Nah, maka kita butuh ada software yang bantuan yang namanya Keyleth Codec. Itu nanti ada di dalam link yang saya bagikan itu ya. Ada juga misalnya software merupakan software berbayar. Iya, jelas ya. Ini Mbak Deswinta ya. Jelas berbayar ya. Nah, kalau Envivo yang kita gunakan ini adalah yang versi trial ya, teman-teman mahasiswa. Jadi nanti ada batasannya, yaitu 14 hari setelah instalasi. Ya. Nah, tapi Envivo memberikan fitur semuanya. Ya, jadi semua fitur di dalam Envivo itu diberikan oleh Envivo. Ya, tapi ada batasan waktu 14 hari. Ya, begitu. Silahkan, ada lagi pertanyaan. Ya, apakah ada kendala lagi untuk instalasi? Silahkan. Oke, langsung kita praktek saja ya teman-teman mahasiswa. Baik, teman-teman mahasiswa silahkan nanti sudah mengunduh kan file-filenya ya. File-filenya sudah diunduh ya. Nah, jadi nanti kurang lebihnya ada, kita akan simulasi teman-teman mahasiswa menggunakan data yang sudah saya sertakan di dalam link yang saya bagikan. Ya, ada artikel. Nah, nanti ini untuk konten analyze ya. Kemudian ada lagi format audio, karena nanti Envivo juga memfasilitasi juga ya untuk format audio begitu. Kemudian ada format foto ya. Jadi Envivo juga memfasilitasi juga ya untuk format foto ya. Kemudian untuk yang berikutnya lagi format dokumen ya. Di sini ada format dokumen dan ada lagi format video ya, ada contohnya juga. Nanti kita akan gunakan eh, sebagai simulasi ya. Dokumen-dokumen ini sebagai simulasi. Begitu teman-teman mahasiswa. Apakah sudah diunduh semua untuk file-filenya? Silahkan. Apakah sudah diunduh semua untuk file-filenya? Ya, jangan lupa untuk diunduh untuk file-file ini ya. Nanti kita akan simulasikan menggunakan eh, software NVivo begitu. Baik. Nah, kemudian kita akan coba ya menggunakan software berikut ya dalam NVivo. NVivo. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman mahasiswa untuk software NVivo? Yang saya buka ini adalah software NVivo 11 ya. Nah, ini tampilan awalnya akan seperti ini teman-teman mahasiswa. Kalau teman-teman mahasiswa belum pernah menggunakan, maka di recent project ini tidak akan muncul ya. Project-project yang telah dikerjakan ya. Nah, ini untuk pilihan ya, project ya. Apakah blank project, sample project atau automated ya. Nah, nanti kita akan gunakan yang blank project saja teman-teman mahasiswa ya. Nah, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ya. Apakah yang saya sampaikan terlalu cepat ataukah ada yang tertinggal? Karena kalau tertinggal sedikit itu kadang-kadang akan mengalami kebuntuan untuk melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya ya. Permisi, Ya, silakan. uh, kamu tahu ada jenis project apa di NV4? Apa? Mohon maaf. Ada, asal saya itu ada jenis project apa di NV4? Project apa di Boleh Envivo? disebutkan, boleh disebutkan nama dulu dari kelas berapa? Oh iya, nama saya Kanzan. Kansan. Bagaimana pertanyaannya Kansan Kamu tadi? tahu itu ada jenis project apa di NV4?
Eh, ini saya juga nggak yakin pertanyaannya Pak Iya. Sutrisno. Eh, Intinya begini ya. Blank press itu seperti new dokumen begitu intinya. Kalau kita membuka di Word itu istilahnya adalah new dokumen.